Okay, good morning, students. Good morning, Morning, ma'am. ma'am. Okay, how are you? I'm Fine. fine. Thank you, ma'am. I hope you are in the best condition now. You are fit to follow our learning process. Okay. For the verse, before we start our lesson, it's better for us to pray. I would like to ask someone to lead us. Mutia. Okay, ma'am. Okay. Okay, attention, please, my friends. Before we start to study, let's pray together. Pray begin. Amin. Finish, ma'am. Okay, thank you. Mutia, I hope God will protect us. That's right. Okay, ma'am. Okay. Before I explain about our topic today, I would like to take the attendance list. I will call your name. If you are present, you may answer me, present, ma'am. Understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yati, Yes, ma'am. I'm present, present. ma'am. Okay. Mutia, Present, ma'am. Budi. Yes, ma'am. Okay. So all the students are present today. Good. What about me, sir? Okay. And the next, I would like to show something. This one. Okay. I have something here. What is this? Wedding. Wedding, ma'am. What is this, Yati? Pardon me, ma'am. What is this? The couple is wedding. The couple is waiting. Maybe this is not from our country. Yes. This is from the West. That's right. Maybe Yes. from Yes, ma'am. because Indonesians use a traditional custom. That's right. Yes. How about you, Yati? If you get married next time, what culture do you want to use? Of course, Sundanese culture, ma'am. Not Japanese. No, Or I'm Sundanese. Sundanese. No. So you use kebaya. Yes, kebaya from Sunda. Okay. Yes. Okay. How about Moody? Yeah, I will. If you are get married. I will get married by use Sunda culture, man. Sunda. Yeah. Are you sure? Are you Yes. sure? Asiati, man. You are from Nias. Oh, ma'am. You use Nias. Yeah, and also Nias, man. And also Nias. Yeah. So it means that you want to looking for a girl from the Sundanese. Yes. Yeah, Yati from Sundanese. Sunda. Yati from Nah. Sunda. Jadi follow me ya. Yes. Okay. Back to the topic. Okay. This is the picture of a couple that have a wedding. A wedding have a party. That's right. Yes. When you go to the party, there is a time, there's a day, there is a place. Because if there is not a place, there is not day, there's no time, how can we go there? That's right. Yes. Okay. From this picture, I have a question. For you. Okay. This is the question. Number one, have you ever been to your friends or to your friend's birthday party or wedding party? Okay, Ever, ma'am. Ever birthday party. That's right. Yes. Sweet 17, Yes. maybe the sweet 17 of your friends. Yes. That's right. Yes. And the second, have you ever seen your parents go to the wedding party? Yes. Yes. Ever. Okay.
Yes, always, because we are stay in society, so we have to follow the culture. That's right. Yes. Okay, and the third question. My third question is, when your sister or brother get married, how is your parents ask people come to the event? Gimana nih cara orang tuanya biar orang-orang datang? Nggak mungkin kan kalau kakakmu menikah atau abang menikah, yang ada cuma Yati, bapaknya, mamanya, kakaknya, terus pengantin. Nggak mungkin kan? Iya. Gimana tuh? Ditambah neneknya mungkin, Mem. Iya, nggak mungkin juga orang satu rumah. Iya. Itu Gimana namanya bukan caranya? party ya, Mem ya? Ya bukan party itu. Itu pertemuan keluarga namanya itu. Diundang lah, Mem. Iya, bagus, Mary. Diundang. Iya. Nah, kalau kita ngundang gimana caranya itu? Pakai surat, Pakai undangan, Mem. pakai Door to undangan. door kata si Mary. Iya, kalau yang kata si Mary itu ada itu waktu ibu nikah, door to door. Rohamu tuh pesta nami dah, begitu. Iya, Bu. Kayak gitu di kampungku, Mem. Mama si Mary waktu sama bapak si Mary kemarin tuh nikah, pernah nggak cerita ngundang orang gimana? Kayak gitulah, Mem, door to door. Rohamu dat, Iya, ya. pesta nami sama sono nih. Nah, Iya, kayak gitu. berarti kayaknya orang tua Mary seumuran lah itu sama ibu. Zaman-zaman dulu ya kan? Mungkin Kalau bisa sekarang, jadi, Mem. tapi ada juga yang memang yang punya uang sudah bikin undangan, sudah diketik undangannya ya. Nah, di undangan itu pernah nggak dapat undangan orang tuanya? Undangan pernikahan kan diantarkan ke rumah kan? Nah, pernah nggak lihat? Pernah, Mem. Mem. Nah, oke, Mutia mau ibu tanya dulu si Mutia. Mutia, Iya, Mem. kalau kamu baca undangan itu, di undangan itu ada apa aja? Ada tempat, waktu acara gitu. Tempat waktu acara. Nah, nama pengantinnya nggak ada. Oh, ada, Mem. Nama orang tua pengantin juga ada ya kan? Oh iya, Mem. Betul. Terus pas ngundang bahasanya gini nggak? Datang ya pesta kami. Pengantin pria, pengantin wanita sudah disebutkan tanggal waktu. Enggak kan? Gimana dong Yati? Coba ceritakan. Mungkin Yati pernah melihat undangan. Kalau misalnya bahasa yang digunakan di undangan itu biasanya bahasanya bahasa formal banget, Mem. Jadi Iya kan? menggunakan kata-kata yang sopan, resmi gitu kan. Jadi apa ya? Jadi seakan-akan orang yang undang itu merasa dihargai gitu. Iya, betul. Kalau umpamanya undangannya yang terhormat kan seperti itu, yang terhormat bapak ini atau ibu ini, siapa yang diundang ya kan? Nggak mungkin dong dibikin di situ. Datang ya, nggak seperti itu kan? Harus ada salamnya dulu, harus ada kata pembukanya dulu, terus harus disertakan nama pengantinnya siapa, tanggalnya, tempatnya, bahkan sampai ke jamnya juga. Nanti kalau si Yati sama orang tuanya datang jam 12 malam, ya sudah siap pestanya. Kalau undangan kebagian rendang nanti, Mem. Iya, nanti Yati juga pas lapar nanti nggak ada lagi tuh makanan, ya kan? Si Yati kan kayak gitu, hobi makan. Betul. Ya kan? Ya. Oke, udah berarti tadi sudah tahu, udah kenal kalau ada pesta, ada acara harus diundang. Nah, di undangan itu harus ada apa aja, pasti tahu kan? Nah, di sini Ibu coba dulu bikin video. Ada yang mau nengok video? Tertarik nggak? Kalau Tarik, Mem. Tarik, Mem. Mem pulang aja lah. Iya. Jangan, Mem. Iya. Nanti kalau kalian nggak tertarik, Ibu ngambek lah Ibu ini. Keluar langsung. Janganlah, Mem. Nanti kita nggak dapat nilai. Iya kan? Makanya. Nanti kalau ngambek, Mem, mau dinyanyi tuh, Mem. Mungkin nyanyi si Mudi, hore guruku pergi, Pulang. guruku ngambek. Oke, kita masuk ke video kita. Di sini ada video, ya kan? Ya. Sudah dilihat? Nampak nggak? Sudah, Nampak, Mem. Mem. Saya coba putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Mem. Dengar, Mem. Oke. This is Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today?
I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All of my dear students, how are you doing Bukan bel kita today? ya, Yati, itu bel tetangga. I completely hope that you are all doing fine and in Allah's protection. So, cheer up for today's lessons, especially English subject. Because today we are going to practice your listening skill about our last topic, that is formal invitation. Still remember about that topic, right? Last week, you had a project to write a kind of formal invitation that was related to writing skill practice. A moment later, you will listen to dialogues related to formal invitation topic. Listen carefully and try to not repeat it more than twice to make you are usual in listening and comprehending English in audio form. Dialogue 1. Nabila and Bayu are sitting in the classroom at break time. They are talking about the formal invitation from their school about the upcoming formal graduation ceremony. Have you got the invitation? Yes, I have given the invitation to my parents. And they will match the date with their job schedule. I haven't given the invitation to my parents. I'm afraid they are not able to come. My parents are so busy. Can we bring other relatives to come? It will not be like you're thinking, Nabila. They must be trying to make a space to their job to come to your formal graduation. They must be so proud to be invited and come to this formal event. Don't you want your parents to come? I do. I really do. But you know, last formal event that was held by school, what event was it? They even didn't come. It's just a formal dinner between teachers and parents. It can be excused, I think. I bet your parents will happily to come this time. Are you sure? 100%. Okay, I'll try then. The invitation is still in my bag. You can give it then after school. Yeah, wish me luck then. You must be. Thank you for making me sure about this. Okay, have you seen the video? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mhm. I would like to ask Yati. Yati, Yes, ma'am. from the video in the dialogue one, what they are talking about? Talking about someone invite her friend to go to party. How about the others, Mutia? Yes, ma'am. About Yes. graduation, ma'am. About graduation, maybe Mutia listen about graduation word, and then Yati, Yati just focus on two students that talking each other. That's right. Yes. Okay, Yes. in this video, both of the students talk about the graduation event in their school, but each of them say that their parents do not present. Di video itu diceritakan kalau mereka masing-masing mendapat undangan formal dari sekolah untuk dikasih ke orang tua mereka dalam acara kelulusan. Ternyata si siswa yang laki-laki dikasih, cuman orang tuanya bilang nanti tunggu disesuaikan dulu sama jadwal kerjanya. Mungkin ini orang kota ya, nggak sempat. Sibuk Banyak banget. kerjaan, rapat sana, rapat sini, begitu ya. Untung kita anak desa. Si Yati bisa nyuruh bapaknya ke sekolah, si Mudi kalau surat panggilan langsung datang orang tuanya, ya kan? Ya, ma'am. Kalau orang kota mah beda. Nah, si perempuan juga begitu. Orang tua aku sibuk. Nah, dari video ini, ketika surat undangan itu sudah diberi kepada orang tuanya, nah ternyata nggak bisa nih hadir. Nah, ada nanti
yang bisa dihubungi RSVP namanya. Jadi kita tujukan nanti ada kontak personnya. RSVP itu kontak person, bisa kontak person bisa kita sertakan, kita bisa hadir atau kita nolak, nggak bisa hadir seperti itu. Paham? Jadi kalau umpamanya kita diundang atau orang tua kita diundang, orang tua si Yati diundang. Oh, nggak bisa Mama Yati datang. Kalau gitu Mak, hubungi dulu apa kontak personnya. Itu RSVP. Bisa nolak atau bisa nerima. Paham? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oke. Next. Oke. Nah, itu gambar saya itu Yati ya. Lagi tepuk tangan. Eksis sekali, ma'am. Iya. Gimana lah supaya tertarik semua anak-anak ibu nengok ibu ya kan? Oke. Now I have a question. Still related to the video. Why do people write and send invitation? Who can answer? I'm sorry, ma'am. Moody, please focus on our This learning. This question. Yeah. What Yati? Yeah. They invite someone to attend a party. Yeah. That's why they give a invitation. Good. Good job, Moody. Thank you, ma'am. And my second question. Why do you think invitation have become important in our society? Saya terjemahkan aja. Menurut kamu, kenapa sih penting surat undangan itu ada di masyarakat kita? Oh, yang menjawab dari tadi nggak Ibu dengar suara si Mary. Mary, jangan berangan-angan Mary. Iya, Bu. Oke, Bu. Jauh. Ibu tinggalkan loh. Biar orang datang ke pesta atau ke wedding atau ke party yang kita buat, Bu. Dikasih invitation. Bagus, karena seseorang mau datang ke pesta itu, ya karena dia diundang ya kan. Kalau nggak ada undangan, nggak mungkin dong datang. Kalau di kampung Ibu nih bilang, kita datang ke hajatan orang tapi kita nggak diundang, namanya urdal. Apa itu, mau nggak? Di sini ada urdal, nagila-gila. Tahu nggak nagila-gila? Nagila-gila kan kalau ke pesta orang, dia tanpa diundang ya makan sendiri dia. Mau nggak jadi si urdal? Nggak mau kan? Oh iya, orang gila ya, Ma'am. Harus ada dulu undangan sama kita. Harus ada dulu nama kita di undangan, ya kan? Ya, Ma'am. Iya, yang ketiga. Pertanyaan saya ini sama siapa ya? Sama siapa? Oh, nanti yang duluan aja. Did you get invitation card to the party? Pernah nggak dapat surat undangan ke pesta? Yes, I did. What party, Yati? Birthday party. Good. Birthday party. Of course. It's impossible if Yati receive a wedding party. Yes. That's right. Under 17, ma'am. Good. Okay. The previous time, I have said that we need invitation. Ketika ibu waktu menikah, undangannya itu sama kayak orang tua si Mary. Lisan. Kamu tuh pesta nih baru nami dah, katanya kan. Nah ternyata sekarang makin maju. Ada loh namanya undangan digital. Padahal ibu taunya adanya TV digital. Ya tahu nggak undangan digital apa? I have seen my sister get digital inviting. Keren ya kakaknya. Yes. From WhatsApp, ma'am. Nggak gitu. From WhatsApp. Bila ceritakan dong sama kawanmu digital invitation itu seperti apa sih? Kurang lebihnya hampir sama dengan invitation yang letter gitu, ma'am. But dia lebih dibuat semenarik mungkin dengan video-video, ditampilkan juga foto calon pengantinnya. Kemudian zaman sekarang itu kalau misalnya emang nggak bisa datang, yang diundang itu bisa ngasih amplopnya by transfer bank. Bagus. Iya, salah satu digital invitation itu bisa dikirim lah undangannya melalui WA ya kan. Nggak mungkin familinya adanya di Kalimantan. Lah, terbang dulu ke Kalimantan naik pesawat lagi. Ya, jadi mending dikirim
pakai WA, kalau enggak diposting di sosial media, ya kan? Yes. Jadi Mengurangi kertas juga, Mem. iya biar hemat. Tapi lebih hematnya orang tua si Mary sama ibu. Hemat banget lagi. Iya. Hemat kertas, ya kan? Ya, Mem. Ya. Udah pernah lihat gak digital invitation itu seperti apa? Tadi si Mary udah. Si Yati. Yang lain? Belum, Mem. Oh, ini dia. Biar nggak penasaran ya Mary ya. Nanti kalau Iya, mereka Mem. pakai kayak gini. Nggak Iya. mungkin lah lisan Mary. Ah, ini dia. Keren. Lihat nih. Lihat Mary. Ini loh digitalnya ini. Ah. Oh, Ada videonya ya, Mem? Iya. Tapi jangan langsung dibayangkan kan jadi kalian yang di situ. Ya. Nanti tunggu kerja dulu. Tunggu Yes, sukses Mem. dulu. Ya. Oke, inilah bentuk digital print. Invitation, sorry. Bentuk undangannya. Ini nama pengantinnya Alvin dan Lala. Mungkin di sini diganti nanti jadi Yati and Moody, ya kan? Terbalik. Moody and Yati. Kan tadi Moody bilangnya orang Sunda. Ya kan? Nah, ada lagi. Tadi kan di dialog tadi ada loh surat undangan dari sekolah. Nah, ini dia yang versi printnya. Seperti ini. Pernah lihat ini enggak? Si Mudi kayaknya pernah ini surat panggilan. Bolos terus soalnya, Mem. Terus waktu hari guru kemarin kan orang tua kalian disuruh datang. Nah, dikasih undangan seperti ini, masih ingat enggak? iya, Mem. Ya, Mem. Oke, bagus. Nah, dari tadi Bu cerita-cerita panjang lebar. Kira-kira yang mau kita bahas apa ini ya? Invitation, Mem. Invitation, Mem. Invitation. Good. Good. Ya, berarti agak-agak encer otaknya hari ini ya mengikuti pelajaran. Mungkin tadi puding makan telur setengah matang kayaknya ini. Iya. Oke. Tahu aja, Mem. Iya, langsung tahu lah, Mem. Kalau agak lancar-lancar ludingnya, oh, puding tadi pagi ini. Oke, and the next saya akan menerangkan. Tadi sudah tahu sih kalian kalau di undangan itu ada apa aja, tapi Ibu terangkan lagi ya. Oke, Mem. Biar tahu nanti kalian bikin surat undangan, siapa tahu ya kan. Jadi punya perusahaan fotokopi, ya kan? Ya, Mem. Okay, now we are going to talk about the formal invitation. Formal invitation, oke. Surat undangan. Sorry ya, tetangga kita ribut. Begitu itu, tetangga kita itu. Kita anggap aja angin lalu ya kan. Next, the types. Ada dua jenis surat undangan, formal dan informal. Formal and informal. Apa sih formal? Resmi. Ya. Mem. Informal? Tidak resmi. Tidak resmi. Tidak resmi. Nah, kalau contoh formal gimana itu? Kayak yang tadi, Mem, yang mau didapetin tuh. Iya, Surat kalau panggilan. informal? Kalau informal gimana? Surat cinta, betul. Iya, surat cinta. Mungkin si Mary udah sering. Si Mary udah sering dapat surat cinta. Iya, Mem. Dari Moody, Mem. By WA dong. Ya, langsung tahu kan? Oke, langsung tahu si Mary surat cinta. Udah sering mungkin ya. Iya, pengalaman, Mem. Emang masih musim surat-suratan Mary? Itu zaman ibu dulu loh. Nggak apa-apa lah, Mem. Kadang-kadang biar ada bukti fisik. Lagian biar biasa ya kemampuan menulisnya ya. Iya. Bagus. Iya, bagus sudah. Nanti pembelajaran berikutnya Ibu akan membahas tentang surat tidak resmi. Nanti Ibu ajarilah si Yati bikin surat cinta. Iya. Nah, apa sih? Ketika kita nanti sudah selesai mempelajari formal invitation, kita nanti akan mampu yang ketiga ini. Nah, you will be able to analyze the social function, the generic structure, and the language feature of the formal invitation. Nah, setelah mempelajari ini nanti, tujuannya manfaatnya adalah kita akan mampu menganalisis apa sih fungsi surat undangan, apa sih susunan surat undangan, dan apa sih ciri-ciri kebahasaan dari surat undangan tersebut. Iya kan? Ya, Mem. Yang keduanya,
kamu bisa membandingkan surat undangan yang satu dengan surat undangan yang lain, baik dari segi social function-nya, generic structure-nya, language feature-nya dari sebuah surat undangan resmi. Dan yang ketiga, you will be able to arrange. Kamu akan bisa menyusun paragraf yang acak ya kan. Siapa tahu nanti nama pengantinnya di atas atau nama pengantinnya jadi di bawah apa itu? Di bawah, pokoknya nggak tersusun lah, yang bagus. Nah, jadi kita bisa menyusunnya dengan bagus, iya kan? Yes, ma'am. Oke, next. What is? Nah, di sini Ibu akan membahas definisinya, social function-nya, generic structure, language feature. Nah, bingung nih si Yati. Apa maksud mem ini? Definition, social, generic structure, language feature. Nggak ngerti aku mah, kata si Yati. Padahal tadi sudah kita bahas ini, cuman istilahnya belum tersusun dengan rapi. Udah ditanya tadi, di undangan itu ada apa aja? Ada tanggal, mem. Ada waktu, mem. Ada tempatnya, mem. Nah, di sini nanti kita bahas susunannya seperti apa. Okay, definition. An invitation, formal invitation is an invitation which follows as defined form, tone, or style in agreement with the established norms, custom, or values. Ibu simpulin aja. Nanti bingung-bingung pula si Yati. Nah, surat undangan resmi itu artinya surat undangan yang bentuknya itu sudah tertentu dari segi strukturnya. Enggak kayak surat cinta. Banding dulu baru di Jakarta. Senyum dulu baru dibaca. Tadi bang, kan gitu. Harus ada susunannya. Ya kan? Yes, ma'am. Betul nggak, Yati? Ketawa-ketawa terus. Nanti nggak ngerti Tambahin lagi, ma'am. Yang 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat. Mohon dibalas. Oh, Yati itu mungkin ditanya ke orang tuanya itu. Mana mungkin Yati tahu. Itu zaman ibu. Iya kan? Yes, ma'am. Seperti itu. Harus ada susunan-susunan tertentunya. Ya kan? Yes, ma'am. Nah, apa sih fungsi surat undangan resmi itu? To inviting people to a formal and social event. Untuk mengundang orang ke acara resmi atau acara sosial lainnya. Acara sosial itu contohnya pesta pernikahan. Acara formal bisa, kegiatan di sekolah bisa. Ngerti nggak sampai sini? I understand, ma'am. Yes, ma'am. Ya, ngantuk si Mary kayaknya. Iya, ma'am. Kurang tidur, ma'am. Ya, sekarang kita masuk ke generic structure. Addresses and addressor. Addresses dan addressor di sini harus muncul siapa yang mengirim surat, sudah. Kemudian alamatnya juga harus lengkap. Ya, nama orang pengirimnya, kepada siapa dikirim, dan identitas dari pengirim dan orang yang dikirim harus lengkap. Jangan dibilang kepada yang terhormat orang tua Yati, yang rumahnya ada di sebelah pohon mangga. Nah, pohon mangga itu bang gimana itu? Nggak bisa ya, harus lengkap. Jalannya jalan apa, nomornya nomor berapa, ya kan? Bila perlu cat rumahnya juga, kan? Ketawa lah terus si Mutia ini. Nanti pas ulangan harian, ya ingat. Tenang, mem, ingat, mem. Kasih contekan kamu ya. Salutation itu Yati, salutation itu salam pembuka. Kalau Yati masuk ke rumah, bilangnya apa salamnya? Assalamualaikum gitu ya. Ya. Bagus. Nah, tadi si Mary bilangnya sudah punya pacar. Nah, kalau nulis surat ke pacar Mary, pertama bilangnya apa? Manggilnya apa itu? Dear honey. Habi. Jadi kalau di surat undangan resmi tidak boleh, ya kan? Harus yang terhormat, ya. Enggak boleh yang tersayang, enggak boleh. Walaupun kepala sekolahnya itu punya anak pacar si Mary, enggak boleh kepada calon buka mertua, enggak boleh. Harus tetap yang terhormat, paham? Paham, mem. Paham, mem. Nah, setelah salutation, masuk kita ke body. Body di sini jangan langsung bingung, Mary.
Jangan bilang ada mata, Bu, ada hidung, bukan. Ya, di sini ada date, ada time, ada place, RSVP. Tadi diterangkan RSVP. Tapi di sini masih ada, kalau undangannya pernikahan, ada lagi spesifikasinya yang lain. Harus ada nama pengantinnya, kepada siapa surat undangan itu ditujukan, ya kan? And the next signature. What is signature? Apa itu signature? Tanda tangan, Mem. Tanda tangan. Oke, kalau kamu ngirim surat ke sekolah, si Mary mau absen besok ya absennya, terus dibikin si Mary di bawah, di atas tanda tangannya. Hormat saya. Jangan bilang yang tersayang. Jangan bilang ya kalau ngirim surat ke saya Mary, jangan bilang yang tersayang. Karena semua kan kalian kan sayang-sayang saya. Nggak mungkin kau bilang yang tersayang, harus hormat saya. Paham Mary? Paham, Mem. Yang lain paham nggak? Yes, Paham, ma'am. Mem. Bagus, nampak. Tadi lagi puding. Nah, language feature. Ini foto si Hati ini Ibu bikin. Nanti kalau dia sudah PNS. Amin. Oke. The first, using future tense. Udah kita pelajari nih. Kita kan udah kelas 11 kan ya, Ti? Udah kelas 11 ya? Ya, Future ma'am. tense ada itu di kelas 10. Masih ingat gak ya, Ti, rumus dari future tense? Using verb 3 ya, ma'am ya? Oh, using verb 3. Lupa Verb lagi one sih ya, ya. Ti. Oh iya, verb 1, sorry. Iya, tapi pakai will, iya kan? Karena Subject plus Mm-mm. will plus Iya. verb 1, object, and adverb. Bagus. Nah, harus diingatkan si Mary. Terima kasih Mary. Bilang gitu ya, Ti. Thank you, Mary. Sama-sama Iya. ya, Ci. Nah, yang kedua, use detail date, time, and place. Harus detail ini. Harus detail tanggalnya, waktunya, tempatnya. Jangan dibikin nanti tanggalnya. Tanggal 11. Dicoret lagi. Tanggal 12 jadinya. Waktunya jam 8. Strip, garis miring lagi. Jam 9. Nah, bingung. Nanti si Mary datanya jam 12. Oh, jam 12 malam. Ya kan? Place, tempat. According to you katanya, tempat suka-suka hatimu. Ya, mana boleh suka-suka hati. Ada-ada aja. Oke. Kemudian, nominal singular and plural dengan atau tanpa. Harus pakai harus pakai the, harus pakai this, those, my, their, harus tertentu ya. Nggak boleh kamu sebutkan. Contohnya apa lah ya biar gampang kalian cerna. Pokoknya bukan menyebutkan nama orangnya, dia apanya. Harus kata gantinya. He, she. Jangan panggil Yayang ya, nggak ada Yayang di situ. Oke. And next, use universal nouns. Harus menggunakan kata benda yang menunjukkan kata benda itu untuk universal. Secara general. You, kamu, all of you. Ya, tapi you di sini bukan satu orang. Ya. Jamaknya, ma'am. Ya, I invite you. Bukan berarti hanya si Yati, walaupun dikasih undangan itu ke si Yati. You, jadi orang yang menerima undangan itu ya itulah you-nya atau all of you. All of the students bisa seperti itu. Paham? Paham, ma'am. Bagus. Nah, di sini kayaknya udah panjang lebar Ibu menerangkan. Iya kan? Yes, ma'am. Udah diterangkan. Nah, kita bagi kelompok lah dulu ah. Nanti kalau kerjakan ini satu orang nggak siap. Harus berkelompok. Si Muti sama si Mudi. Bukannya Yati, Mem, sama Mudi. Jangan, masa kalian terus bergabung. Ganti, nggak boleh seperti itu. Oh, iya. Yati sama si Mary. Pas kan? Nanti nangis si Mary. Kasih apa aja kawannya. Itu aja, ganti-gantian. Oke. Muti, bagi dulu apa kita, LKPD kita yang harus dikerjakan. Oke, sudah, Mem. Sudah dibagi? Sudah, Mem. Apa kira-kira yang kalian lihat di LKPD itu?
Apa? LKPD 1. Jangan langsung dibuka LKPD 2. Yes, ma'am. Masih yang pertama loh. Menganalisis 2 surat undangan formal, ma'am. Ya, menganalisis 2 surat undangan Formal. formal. Sudah lihat kan? Sudah, ma'am. 1 itu surat undangan itu yang warna merah loh, yang warna merah. Yes, 1 ma'am. lagi yang surat undangan, yang undangan rapat. Kayak yang ditunjukkan di slide pertama tadi. Ya, Sudah? sudah, Nah, ma'am. tugas kalian di sini menentukan generic structure-nya. Sudah? Sudah. Tapi daripada kamu bingung-bingung, nanti bentuknya jadi gini loh, gini. Nah, udah. Siapa sih orang yang mengirim surat? Apa sih salam hormatnya dibuat? Salamnya dibuat apa? Tanggalnya kapan sih? Waktunya? Tempatnya? Paham nggak ya, Ti? Udah bingung sih hati ini. Paham, ma'am. Aku lagi menganalisis ini. Bagus. Ibu, Mem kasih lah waktu kira-kira berapa lah ya? 5 menit kayaknya cukup lah itu. Oke, ma'am. Mm-mm. Ma'am, untuk yang kelompok 1 itu yang undangannya yang undangan ke-1 apa yang kedua, ma'am? Apa dua-duanya? Oh iya, harus dua-duanya sih ini. Kelompok 1 mengerjakan 2 undangan. Atau kita rubah saja daripada capek-capek ya kan. Kelompok 1 aja mengerjakan invitation 1. Kelompok 2-nya mengerjakan invitation 2. Oke. Biar lebih simpel ya kan. Oh. Ya, Yang invitation 1 itu yang merah ya, yang invitation kedua Yes, nanti yang surat undangan yang kayak dari sekolah-sekolah itu, yang udah dibagi si Muti tadi, jangan salah. Oke, time is up. Time is up. Group 1. Okay. Please present your result of discussion. Ayo, Mutia. Mutia. Boleh berbagi Yati, addressnya apa, siapa yang mengirim surat. Nanti bagian Yati. Okay, ma'am, I will present about group 1. Okay. Address Jalan Insinyur Hajuanda, number 16, Bogor City, ma'am. Bagus. Okay. Salutation, Mudi, ma'am. Oh, Mudi. No, best wishes. Enggak, maksudnya Mudi yang baca, ma'am, karena kan kami kelompok, ma'am. Ya. Mudi ya. Salutationnya Mudi siapa? Apa dibuat di situ? Dear Mana kepada dia yang di situ? terhormat. Muti. Best wishes, ma'am. Iya, konsentrasi lah Mudi. Nanti gagal lagi nilaimu. Oke, saya aja yang melanjutkan ya, ma'am. Iya. Oke, date April 12, 2018, ma'am. Bagus. Time Sunday. Time, waktunya kapan? Oke, ma'am. 3 AM, ma'am. Ya, oke, 3 good. PM, ma'am. Yeah. Good. Okay. And the place? And the place. SMA Negeri 1 Bogor City, ma'am. Good. Give applause for Muti and Mudi. Thank you, ma'am. Okay, good. And then group 2 for invitation 2. Yes. Invitation 2. Yeah. Okay, thank you, ma'am. I will present our project for invitation number 2. Dresser for Kepala SMA or SMK or SLB negeri atau swasta sewilayah Cabdis Pendidikan Sibolga di tempat. Okay, and then salutation dengan hormat. Good. Date. Thanks, Mary.
Mhm. Date Kamis. Kamis bahasa Inggrisnya apa, Mary? Apa ya? Thursday, Ma'am. Bagus, Mary. 29 September 2022. Nah, 2022 apa lagi bahasa Inggrisnya, Mary? Ibu ajarkan itu. 2022. Good. Okay. Okay. And the next and the last. Time, Yes. age, until finish. Okay. And the last, AM, place. Ma'am. AM. Place. Place, kantor cabang dinas pendidikan Sibolga. Good. Give applause to the second group. Okay, thank you. So all of you has done a best discussed today. Thank you. Okay, ma'am. Welcome, ma'am. Yes, there is worksheet in here. Worksheet 2, LKPD 2. But in this part, there is still 2 formal invitation. Udah dibagi tadi kan, Muti kan? Yes, Sudah, ma'am. ma'am. Udah kan? Udah. Sudah, ma'am. Tapi ini lebih gampang dari yang LKPD 1 tadi. Di sini, di gambarnya itu yang gambar undangan yang pertama yang ada first meeting, di sana ada gambar tanggal, ada waktu, ada tempat, tapi masih kosong. Ya kan? Kamu membuatnya di sini, di karang, gitu. Karang. Oke. Nah, selanjutnya, yang gambar 2 juga begitu. Gambar kedua, gambar undangan pernikahan. Sudah dilihat kan? Sudah, ma'am. Nanti kalau sudah siap ini dibuat, sudah siap dibuat, udah siap. Kamu bikin versi grup kamu. Nanti grupnya sama ya, sama kayak tadi. Buat surat undangan yang baru, yang mirip dengan LKPD 1 atau LKPD 2. Jadi surat undangan yang baru, tapi setiap partnya harus ada. Paham nggak? Paham, ma'am. Paham, ma'am. Tapi nanti ini bisa kamu kirim hasilnya ke ibu melalui WA, boleh ya? Boleh, ma'am. Oke, ma'am. Iya, boleh. Masih nyimpan nomor WA mem kan? Atau udah dihapus? Siapa tahu, ya kan? Oke. Gambar apa ini? Lips. Iya. Nah, dari tadi kita udah belajar. Udah jenuh. Udah capek. Kayak si Mary sudah mulai ngantuk. Si Mudi sudah mau bilang mau ke toilet beberapa kali tapi nggak mem kasih, ya kan? Tahu aja, ma'am. Baru istirahat langsung udah ke toilet. Hobi ke toilet. Entah apa ditengok di toilet itu. Padahal mending dilihat mem di sini lebih manis daripada ke toilet entah apa ditengok. Nah, di sini tuh kita mau ice breaking. Oke, ma'am. Nanti kalau mem bilang touch your eyes. You have to touch your eyes. Oke? Seperti itu. Touch your ear. Harus pegang telinganya itu. Nanti yang salah nyanyi. Oke. Are you ready? Yes, ma'am. Ready, ma'am. Dari mana tadi si Mudi ini? Enggak menjawab-jawab. Oke. Now, your finger in your ear, in your nose. Okay, good, Mudi. Okay, please listen my instruction. Touch your teeth. Touch your nose. Touch your lips. Touch your eyes. Touch your ear. Touch your teeth. Oh, salah si Mudi. Apa itu ditunjuk? Masa gigi jadi ke alis? Nggak dengar, ma'am. Nggak dengar. Salah itu si Mudi itu. Mau nyanyi dia, ma'am. Nyanyi Mudi. Ya, udah. Nggak bisa nyanyi. Tepuk tangan untuk Mudi. Ya, bagus ya. Nah, itu mengajarkan kita supaya lebih fokus lagi. Oke, Ya, ma'am. anak-anak. Iya, tadi saya bilang tunjuk bibir. Entah tunjuk apa tadi. Yang benar tadi cuma si Yati. Aku pun benarnya, ma'am. Iya, saya juga benar, ma'am. Salah ya tadi si Mary.
Lambat. Benar aku mem itulah mem ini kan. Si Yati Oh, aja iya. yang Anak kesayangan itu, Mary. itulah. Enggak, Ya kan enggak Muti ya? semua kalian itu anak kesayangan saya. Enggak mungkin saya pilih-pilih. Iya. Oke, udah tenang kan? Udah fresh lagi kan otaknya kan? Oke, Udah, Mem, udah. Mem. Udah. Siap, tadi udah ngerjakan tugas, udah relax lagi. Nah, kita mau menyimpulkan. Kita mau menyimpulkan nih. Mem kasih kesimpulan untuk tugas kita. Conclusion. The definition of invitation is ini mem yang karang ini. Saya maunya kalian yang karang. Yati, apa definisi dari dari formal invitation, Yati? Indonesia language aja ya, Mem. Nggak apa-apa. Oke, formal invitation itu adalah undangan resmi yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk menghadiri suatu acara resmi, pastinya. Bagus. Berarti dari tadi si Yati nyimak dengan bagus. Ibu tanya lagi, siapa tahu kan? Beda lagi penjelasannya temanmu yang lainnya, Yati. Ya. Saya mintalah dulu si Muti. Oke, Mem. Apa definisi dari formal invitation itu, Muti? Oke, formal invitation itu sudah memiliki bentuk yang terstruktur, Mem. Bagus, bahasanya nggak boleh asal-asal ya, Muti. Iya, nggak boleh bahasanya harus resmi, menggunakan dengan hormat, ada tanggal, begitu, Mem. Oke. Social functionnya untuk mengundang orang, ya kan? Oke, ini general structure-nya sudah Ibu terangkan ini tadi kayaknya. Ini hanya kesimpulannya saja. Oke, language feature-nya, ciri-ciri kebahasanya seperti ini. Bersahabat, tapi masih terkesan penting. Bahasanya simple, singkat, udah. Informasinya jelas. Dan gaya penulisannya juga formal atau resmi. Oke, that's all our lesson today. See you. See you, Mem. See you, Mem. Okay.